Mulai 1 Januari 2021, peserta BPJS kelas 3 mengalami kenaikan pembayaran menjadi Rp35.000 per bulan, di mana subsidi pemerintah menjadi Rp7.000. Sebelumnya, pada tahun 2020 kemarin, iuran BPJS Kesehatan kelas 3 seharusnya membayar Rp42.000. Namun peserta kelas 3 hanya membayar Rp25.500 dan sisanya Rp16.500 disubsidi oleh pemerintah pusat. Sementara untuk iuran BPJS Kesehatan kelas 1 dan 2 tidak ada perubahan, masing-masing Rp150.000 dan Rp100.000 per bulan. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 yang merupakan perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Apakah dengan naiknya tarif BPJS kelas 3 akan semakin memberatkan masyarakat di tengah kondisi perekonomian yang sulit di masa pandemi ini? Ya, pemerintah telah membuat keputusan per 1 Januari kemarin untuk menaikkan iuran BPJS untuk kelas 3. Kita langsung akan bahas pemirsa dengan dua narasumber kami yang telah bergabung. Ada M. Iqbal Anas Makruf selaku Kepala Humas BPJS Kesehatan. Selamat pagi, Pak Iqbal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mbak Maria, Mas Fadil. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pak Iqbal ini juga telah bergabung bersama kami. Ada Pak Timbul Siregar dari BPJS Watch. Selamat pagi, Pak Timbul. Pagi. Sehat-sehat untuk Anda berdua ya, Pak? Sehat. Alhamdulillah. Sama-sama. Nah, kita bahas kesehatan juga pada pagi hari ini. Pak Iqbal, langsung saja sebenarnya apa sih alasan pemerintah, latar belakang dari pemikiran pemerintah untuk kemudian menaikkan kembali iuran BPJS untuk kelas 3 padahal di tengah kesulitan masyarakat saat ini menghadapi pandemi? Jadi pertama tentu kita harus paham bahwa prinsip jaminan kesehatan nasional itu gotong royong kan begitu. Jadi Perpres 64 tahun 2020 sudah diterbitkan dan menyatakan bahwa ada kepentingan untuk memastikan keberlangsungan program JKN dan memperbaiki kualitas layanan yang diberikan. Selama ini kan harus diakui memang terjadi kendala terkait dengan pembayaran karena ada ketimpangan antara pendapatan iuran dengan pembayaran ke rumah sakit. Dan fokus kita sebetulnya di Januari 2021 adalah ada penyesuaian besaran bantuan iuran dari pemerintah yang awalnya Rp16.500 menjadi Rp7.000 dan peserta membayar yang dari Rp25.500 menjadi Rp35.000. Tetapi perlu kita pahami dari perjalanan iuran sebetulnya kalau kita mau fair bahwa kontribusi peserta mandiri kelas 3 dari 2014 belum pernah mengalami perubahan dari Rp25.500 sampai dengan kondisi 2020 tetap dengan Rp25.500. Artinya memang dengan kita memahami bahwa ini gotong royong bersama, kontribusi iuran tidak hanya dari segmentasi mandiri, tetapi segmentasi pekerja penerima upah, penerima bantuan iuran dan di-blended di sana menjadi satu kesatuan untuk memberikan layanan kepada semua peserta tanpa terkecuali di sana. Ya, oke. Kita memahami, mengerti bahwa memang sudah terlalu lama juga ya tarif ini mungkin tidak, iuran ini tidak naik begitu. Tapi apakah sangat mendesak di tahun 2021 yang kita ketahui adalah masih berlanjut nih pandemi 2020 ke tahun ini begitu? Ya, kalau kita melihat dari penyusunan Perpres sebetulnya di Perpres 75 tahun 2019 yang diterbitkan di 24 Oktober 2019, terlihat di sana PBI itu sudah mulai disesuaikan menjadi 42.000 dari 23.000 di Agustus 2019. Lalu kemudian ada gugatan dari KPCDI di awal 2020, kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Ada terbit perubahan kedua Perpres 82 tahun 2018 di sana memuat klausul seperti yang terjadi sekarang. Artinya di Perpres 64 2020 juga mempertimbangkan kondisi adanya pandemi. Nah, sampai juga ketika pandemi terjadi kegaduhan ketika pembayaran kepada rumah sakit dan yang lain, dan itu akan mengganggu pelayanan secara komprehensif terhadap peserta JKN kita. Ya, Pak Iqbal, kita tentunya tahu juga bahwa BPJS Kesehatan ini kemudian sedang dibayang-bayangi oleh defisit gitu, tapi di sisi lain kemudian masyarakat kita juga sudah kehilangan daya belinya, sementara harus kemudian
mengeluarkan uang yang cukup besar juga untuk membayar iuran BPJS yang naik, yang tentunya mereka harus mendahulukan kesehatan. Ya, sebetulnya di 2020 sudah ada mekanisme yang relaksasi di Perpres 64 2020. Artinya bahwa peserta yang memang memiliki tunggakan sampai dengan Desember 2020 bisa melakukan relaksasi terhadap iuran, tunggakan iuran. Misalkan dia menunggak 2 tahun, dia bisa cukup membayarkan 6 bulan, lalu kepastian tidak aktif dan bisa mengakses layanan kesehatan. Di 2021 memang di pemerintah menetapkan tahapan untuk bahwa ada penyesuaian iuran besaran yang memang ditanggung oleh peserta menjadi 35.000. Dan di sana tentu kita bisa melihat tidak hanya parsial di segmen JKN KIS ya, tetapi bantuan sosial pemerintah sebetulnya secara agregat di 2021 menjadi lebih besar dibanding 2021 karena memang mengantisipasi terhadap terjadinya pandemi dan yang lain. Oke, mengantisipasi artinya itu alasan yang sudah disampaikan oleh BPJS melalui Pak Iqbal ya. Saya ingin ke Bang Timbul Siregar deh, Bang. Ya. Ada sih suara-suara yang mengatakan memang selisih kenaikannya tidaklah seberapa. Kalau kita melihatnya untuk perorangan, Satu kan orang, begitu ya. gitu ya. Tapi kalau misalnya Bang Timbul, saya yang ada keluarga gitu, ada juga ekornya gitu di rumah, ya kan, tentu kan akan ditotalkan akan berat juga gitu. Komentar Anda bagaimana? Ya, jadi memang iuran itu sesuatu yang diatur dalam Undang-Undang SDSN ditinjau secara berkala dalam Perpres 82 paling lambat 2 tahun. 2014, 2016 naik, 2016 harusnya 2018, tapi waktu itu masih masa Pilpres. Pak Presiden mungkin nggak begitu berani untuk menaikkan saat itu. 2019 pasca Pilpres lahirlah Perpres 75 tahun 2019. Nah itulah yang akhirnya digugat oleh teman-teman Asosiasi Cuci Darah, Bung Tony dan kawan-kawan, dikalahkan oleh MA. Perpres 75 pasal 34 dibatalkan Februari. Jadi yang 160, 110 dan 42 dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Akhirnya muncul Perpres 64 tahun 2020 per 1 Juli dinaikkan lagi. Jadi setelah dikalahkan MA dinaikkan lagi menjadi 150, menjadi kelas 1, kelas 2 menjadi 100 dan kelas 3 42.000 dengan skema subsidi yang 16.500. 1 Januari 2021 skemanya menjadi 7.000 subsidinya. Nah, ini yang menurut saya silahkan nggak apa-apa, naik pun itu adalah hal yang umum sebagai amanat Undang-Undang SDSN, amanat Perpres. Tetapi waktu 1 Juli itu saya katakan Perpres 64 ini timingnya nggak tepat begitu. Pada saat belum COVID saja, Mahkamah Agung sudah membatalkan, apalagi sekarang. Nah, memang saya melihat inkonsistensi Mahkamah Agung ketika diuji kembali Perpres 64, mereka Mahkamah Agung mengiyakan, menerima. Saya lihat ini sebagai putusan politis, bukan putusan sosiologis melihat kondisi daya beli masyarakat pada masa pandemi. Nah, konsekuensi dengan adanya pasal 34 Perpres 64 1 Januari 2021 nanti ya naik 35.000 ya menjadi, ini kan dikalikan oleh sekian orang. Nah, ini juga saya berharap memang ada Perpres 64 pasal 34 yang 1 Januari menjadi 35.000, ini juga harus diantisipasi. Karena kalau kita lihat data ya, per 30 November, jumlah peserta mandiri kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang menunggak itu 52%, hampir 53%. Sekitar 16 juta dari 30 juta Artinya peserta. semangat gotong royong tadi itu ya belum tercapai dong berarti ya? Ya, semangat gotong royong memang harus dilihat waktunya, timingnya. Memang Undang-Undang SDSN punya prinsip salah satunya gotong royong. Nah, saya bilang itu biasa naik iuran. Nah, tetapi lihat waktunya. Ketika pandemi terjadi, 25.500 saja, walaupun disubsidi 16.500. Nyatanya, faktanya berdasarkan data, banyak juga peserta kelas 3 yang menunggak. Karena mereka dikali 5 orang, kali 3 orang. Nah, kedua, yang persoalan menjadi masalah adalah ketika terjadi persoalan ini, mitigasi yang dilakukan tidak ada. Seperti misalnya kelas 3 mandiri itu kan ada juga orang miskin. Nah, bagaimana menurut Undang-Undang SDSN harusnya mereka ini dialihkan menjadi peserta PBI ketika mereka terdampak pandemi,
daya beli menurun, mereka menjadi orang miskin. Menurut Undang-Undang SJSN, iurannya harus ditanggung pemerintah, yaitu melalui skema PBI. Tetapi kan cleansing data tidak dilakukan oleh Kementerian Sosial secara cepat dan tepat, sehingga menurut BPK masih ada 7 juta peserta PBI yang belum tepat sasaran. Nah, itu jadi Sementara masalah di juga. kelas 3 ini masih banyak orang miskin. Oke. Nah, Baik. ini yang harus kita dorong supaya kelas 3 ini benar-benar dihuni oleh orang-orang yang mampu yang bisa membayar 35.000. Oke. Nah, SJSN kan Undang-Undang Dasar kan mengamatkan jaminan kesehatan ini hak konstitusional. Jadi kalau adanya kenaikan ini, saya lihat potensi yang non aktif akan semakin tinggi, semakin dijauhkanlah rakyat ini dari jaminan kesehatannya, Baik, Bang Timbul. apalagi di masa pandemi ini. Baik, kita nanti akan kembalikan lagi ke Pak Iqbal ya, menanggapi pernyataan Pak Timbul. Tapi suara masyarakat juga perlu kita dengar pada pagi hari ini. Pak Iqbal, Pak Timbul, ini sudah ada Mas Jauhari di Denpasar. Selamat pagi, Mas Jauhari. Selamat pagi, Ya, Pak. selamat pagi, Mas. Ya, Mas Jauhari, Anda pemegang BPJS kelas 3, betul? Ya, betul, Pak. Yang nomor 3, Pak. Aktif tidak tapi? Aktif dari tahun mulai semenjak mulai ada BPJS itu sudah mendaftar. Sampai sekarang masih bayar gitu. Masih bayar. Oke, bayar. nah ini Cuma, ada kenaikan ada- bagaimana tanggapan Anda? Ada kenaikan kemarinnya, tapi setelah 2 bulan bayar ada penurunan lagi gitu loh. Sekarang ada isu naik lagi kan bingung ya. Soalnya kan di Denpasar saya juga ada kerja gitu loh. Terus BPJS ini kalau dinaikkan kasihan ya rakyat-rakyat gitu yang buru-buru kecil itu loh yang tak dapat kerjaan, sedangkan yang kerja di PHK. Pekerjaan Bapak. Anda apa, Pak Jauhari? Saya pekerjaan biasa di bengkel. Bengkel sekarang udah nggak aktif lagi karena ini sepi, ada COVID ini. Oke. Banyak. Pak Jauhari sendiri Kita tak sekeluarga bekerja. ada berapa anggota, Pak? Ada 4. 4. 4 dan semua Ya. ber-BPJS kesehatan. Yang nomor 3. Saya pernah kejadian yang anak yang pertama waktu itu sakit BH rumah sakit yang tidak tahu alasan atau tidak tahu ada katanya ini tidak ada kamar gitu katanya. Kan bingung sampai 2 hari anak saya itu terdampar di rumah gitu loh. Baik, Baik, terima Pak kasih. Jauhari, terima Pak kasih Jauhari. atas keluh Oke. kesahnya ya, termasuk juga tanggapannya Terima soal kasih. kenaikan ini. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu untuk Anda. Ada juga Ya, Mas terima kasih Pak Jauhari. Budi ya? Mas Budi di Jambi, kita dengar juga. Selamat pagi, Mas Budi. Selamat pagi untuk semuanya. Ya, Anda termasuk pemegang BPJS kelas 3 juga? Iya, iya. tanggapan Anda, Tanggapannya, Pak? Pak Budi? Tanggapan saya dulu kan pernah berobat pada kerja. Harga obat itu paling-paling kalau kita di apotek paling sekitar di bawah 50.000 ya. Tapi katanya nggak ada di rumah sakit. Oke. Katanya stok nggak ada. Setiap berobat itu saya harus beli sendiri. Nggak pernah ada. Artinya tidak menggunakan jalur BPJS kesehatan berarti. Pakai jalur BPJS, cuman obatnya Obatnya Bayar beli sendiri. sendiri. Obatnya beli kan sendiri. beli sendiri gitu. Oke. Sepertinya kita dimainkan di rumah sakit gitu loh. Mengenai ada lagi penambahan Biaya iuran. Tanggapan Anda seperti apa? Sebenarnya kalau penambahan iuran itu ya nggak jadi masalah. Yang Tapi penting kan pelayanannya. fungsinya, Yang penting layanannya. ya. layanannya benar begitu ya. Nah, pelayanannya. Di Baik. Jambi ini kan sepertinya kita dimain-mainkan, dilempar sana, lempar sini gitu loh. Oke. Kalau Oke. berobat. Ditampung oleh Pak Iqbal. Nanti kita coba dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Iqbal ya. Terima kasih, Pak Pak Budi. Budi, Pak Jauhari. Kita jeda dulu sejenak, Bang Timbul. Pak Iqbal, kami akan kembali saat lagi.